Binatang imut pertama adalah kukang. Kukang, dengan bahasa ilmiah Nycticebus kadang disebut marmal, adalah primata yang bergerak lambat. Warna rambutnya bervariasi dari putih abu-abu, coklat hingga gelap. Ada garis coklat di punggung, yang bercabang dari belakang ke dahi, ke telinga dan pangkal mata. Beratnya 0,375 kg dan panjangnya sekitar 19-30 cm. Mengapa hewan-hewan ini terlihat lucu dan menggemaskan? Ini pasti karena matanya yang besar dan penampilannya yang menggemaskan. Kukang memiliki mata yang besar karena hewan ini tergolong nokturnal. Ini berarti bahwa hewan-hewan ini bergantung secara visual. Selain itu, kukang juga memiliki hidung yang kecil, sehingga banyak orang yang menyukai hewan lucu ini. Entah itu boneka atau binatang sungguhan. Kukang ini adalah salah satu hewan yang paling lucu, tapi kamu tidak boleh mendekatinya. Mamalia ini memiliki gigitan yang sangat beracun. Gigitan beracun karena berasal dari kelenjar lengan dan bercampur dengan air liur loricuite. Bahkan, sistem perlindungan ini membantu mencegah predator mendekat. Mamalia ini lucu, tapi kukang hanya bisa dilihat dari jauh. Dari 8 jenis kukang yang ada, 6 ditemukan di Indonesia. Kukang dengan bahasa ilmiah Nycticebus, memiliki penampilan yang lucu dan menggemaskan. Banyak orang yang senang memelihara primata ini sebagai hewan peliharaan. Oleh karena itu, semua jenis kukang ini terancam punah, dengan banyaknya penjualan ilegal dan kriminal. Maka kukang dilindungi oleh hukum Indonesia. Hewan imut kedua adalah koala. Koala pasti ada dalam daftar hewan terlucu dan terlucu di dunia. Saking lucunya, mamalia ini sering dijadikan oleh-oleh berupa boneka dan miniatur. Koala adalah hewan yang sangat lucu, tetapi mereka sangat berbahaya. Ini karena cakar dan giginya yang tajam. Koala Arnan, dengan nama ilmiah Phascolarctos cineres, adalah hewan berkantung asli Australia dan merupakan satu-satunya anggota famili Phascolarctae. Secara umum, kata koala berasal dari bahasa Australia pribumi, dan biasanya dikatakan berarti tidak minum. Koala sebenarnya minum air, tetapi karena makanannya daun kayu putih, yang sudah mengandung cukup air, jadi koala tidak harus turun dari pohon untuk minum. Koala dapat ditemukan di sepanjang pantai timur Australia, dari Adelaide ke semenanjung Cape York, dan pedalaman di mana hujan cukup untuk menciptakan hutan yang cocok untuk koala. Koala Arnans, mirip dengan wombat yang kerabat terdekat mereka, tetapi dengan bulu yang lebih tebal, lebih lembut, telinga yang lebih besar, dan anggota badan yang lebih panjang, dengan cakar yang besar dan panjang, untuk membantu mereka memanjat. Berat koala ini berkisar dari 14 kg untuk jantan besar di selatan, hingga 5 kg untuk betina kecil di utara. Meskipun biasanya pendiam, koala jantan memiliki jeritan yang kuat dan mempesona, yang terdengar hampir 1 km selama musim kawin. Koala tidak segan-segan menggunakan repelen ini saat merasa terancam. Populasi koala telah menurun secara dramatis sejak kebakaran hutan Australia pada tahun 2020. Tetapi hewan itu sebelumnya diklasifikasikan sebagai rentan. Hal baiknya adalah banyak yang menganggapnya sebagai hewan paling lucu di dunia, sehingga kita dapat mempertahankan populasinya. Hewan imut berikutnya adalah panda. Panda raksasa, dengan nama ilmiah Ailuropoda melanoleuca, yang berarti kaki kucing hitam putih, adalah mamalia yang biasanya termasuk dalam keluarga beruang, yang tumbuh secara alami di Cina Tengah. Panda raksasa hidup di daerah pegunungan seperti Sichuan dan Tibet. Pada pertengahan abad ke-20, panda menjadi simbol negara Tiongkok dan kini muncul dalam koin emas nasional. Secara taksonomi, panda diklasifikasikan sebagai karnivora, tetapi varietas makanannya sebagian besar mirip dengan herbivora. Bentuk tanamannya hampir seluruhnya bambu.
Secara teknis, panda juga dikenal memakan telur dan serangga, sehingga mereka adalah omnivora seperti kebanyakan hewan lainnya. Kedua makanan tersebut merupakan sumber protein yang panda butuhkan. Saat panda mengunyah, telinga panda bergerak. Dengan tampilan yang lucu, hewan pemakan bambu sering berubah menjadi boneka dan mainan anak-anak. Meskipun demikian, ia juga merupakan salah satu hewan lucu yang berbahaya. Cakar dan gigi adalah sistem pertahanan alami yang melengkapi hewan omnivora ini. Selain itu, kekuatan binatang ini yang dapat menghancurkan bambu membuat panda menjadi binatang yang berbahaya. Panda akan menyerang tanpa ragu jika merasa terancam. Karena itu, jika mereka bertemu di alam liar, tidak ada yang boleh mendekati mereka. Orang yang menyukai panda dengan tubuh hitam putih dan tubuh bongsor, terutama anak-anak, sangat menyukai hewan asal Cina ini. Terkenal karena kelucuannya, panda seringkali menjadi karakter kartun. Misalnya, Kung Fu Panda, yang sangat legendaris. Selain panda dewasa, bayi panda juga selalu menjadi sorotan, terutama ketika lahir di kebun binatang. Tentu saja, bayi panda ini lebih menarik daripada panda dewasa. Hewan imut berikutnya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, dan sistem alami yang melengkapi tubuh mereka sangat kompleks. Begitu banyak teknik yang terinspirasi dari lumba-lumba. Contohnya adalah kulit lumba-lumba. Ini mengurangi gesekan dengan air dan memungkinkan lumba-lumba berenang dengan sedikit hambatan air. Inilah yang digunakan para perenang untuk mendesain pakaian renang yang menyerupai kulit lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki sistem yang digunakan untuk mengirim dan menerima rangsangan yang disebut sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari objek di depan lumba-lumba dan menghindari tabrakan. Belakangan, teknologi ini digunakan dalam pembuatan radar kapal selam. Lumba-lumba ini adalah merupakan binatang mamalia laut. Mereka hidup di lautan dan sungai di seluruh dunia. Lumba-lumba adalah kerabat paus dan lumba-lumba. Ada lebih dari 40 spesies lumba-lumba. Mamalia laut ini populer di kalangan kebanyakan orang, terutama karena perilakunya yang ceria, dan sering ditampilkan dalam pertunjukan binatang. Kecerdasan lumba-lumba mengejutkan orang, selain dari fisiknya yang lucu. Selain itu, manusia juga sangat terinspirasi oleh hewan air ini. Apalagi sistem tubuhnya yang sangat rumit. Lumba-lumba secara alami hidup berkelompok. Mereka makan ikan kecil, cumi-cumi, dan berburu dalam kelompok. Karena mudah bergaul dengan orang, ikan ini sering dilatih untuk memamerkan kecerdasannya. Dan pada akhirnya akan menjadi daya tarik yang menarik bagi kita. Kita lanjut, hewan berikutnya. Kura-kura. Hewan lucu terakhir adalah kura-kura, dengan cangkang di punggungnya. Penyu adalah hewan peliharaan yang populer karena kelucuannya. Biasanya, peminat memiliki penyu air. Secara khas, mereka memiliki selaput di kaki mereka, tetapi bukan kura-kura. Kura-kura adalah terenggiling berkaki 4, yang tergolong reptil. Negeri hewan yang disebut penyu atau kura-kura ini unik dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau cangkang keras. Cangkang penyu ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut cangkang, dan bagian bawah perut disebut plastron. Selanjutnya, setiap bagian terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar umumnya besar, keras dan bersisik, tersusun seperti ubin. Lapisan dalam terdiri dari lempengan tulang yang tersusun rapat seperti Lajonkairia lajoni. Pengecualian ditemukan pada kelompok Raphirabi atau Trionychia dan spesies penyu belimbing. Lapisan luarnya tidak bersisik dan telah digantikan oleh lapisan kulit di bagian luar karapas. Indonesia mengenal 3 kelompok jenis hewan ini, antara lain yaitu, penyu laut disebut juga dengan sea turtles, labi-labi atau penyu air tawar, dan penyu atau turtles.
Dalam bahasa Inggris, kura-kura darat dan kura-kura air tawar berarti freshwater turtles atau terrapins dapat dibedakan lebih lanjut. Umumnya, penyu disimpan di akuarium dan kolam, selama ada tempat untuk berjemur. Tidak heran, jika binatang ini bisa hidup di dua alam, sehingga juga bisa hidup di daratan. Siapapun yang tertarik memelihara penyu, harus mengamati spesies ini dengan cermat. Spesies yang paling umum adalah kura-kura berkaki kuning yang kecil dan menggemaskan. Walaupun mereka terlihat sama, namun keduanya terdapat perbedaan antara kura-kura dan penyu, tetapi temperamen mereka sedikit berbeda. Penyu sisik dan umbitaka biasanya sangat agresif saat didekati dan bisa merobek kulit saat menggigit.